Masih dalam suasana lebaran, masih ramai kerabat berkunjung ke rumah, kamu juga pasti masih sibuk ke sana kemari, berkunjung ke kerabat merayakan momen Idul Fitri yang selama 2 tahun ini sepi-sepi aja, tapi sekarang meluapkan semua emosinya, kebahagiaannya dan kebersamaannya ya. Nah, biasanya kalau pas lebaran ini pasti identik dengan yang namanya kembang api ataupun petasan dan sejenisnya. Itu udah nggak asing lagi ya. Tapi tahukah kalian dari mana awal mula petasan dan kembang api berasal? Aku akan membahasnya di sini ya. Dan ada pertanyaan lagi, lalu apa? Kenapa lebaran di Indonesia ini selalu ramai dengan suara petasan ataupun banyak banget penjual-penjual di sudut-sudut kota yang menjual kembang api? Nah, sebelum dilarang oleh pihak berwajib, perayaan lebaran selalu memang ya tak pernah lepas dari adanya petasan duar-duar sana sini, kembang api. Pokoknya seru banget dan rame banget ya. Tapi ini bukan tanpa sebab ya, bermain petasan agaknya memang menjadi hal yang lekat dengan suasana lebaran. Bahkan menyalakan petasan juga menjadi tradisi di berbagai daerah bila menyambut hari lebaran tiba. Biasanya nih kalau di dalam kampung ini ya, pasti berserakan kertas-kertas gitu kan di pagi hari saat mau salat Idul Fitri. Nah, itu adalah bekas petasan yang diledakkan di situ ya. Meski sempat menjadi tradisi yang tak pernah lepas dari perayaan lebaran di Indonesia, namun banyak yang belum mengetahuinya dari mana awalnya tercipta benda itu. Lebih uniknya lagi, ternyata bahan pembuat petasan ini diciptakan dari sebuah kesalahan. Loh, kok bisa sih? Jadi, mesiu, kamu pasti tahu dong mesiu itu apa? Mesiu ini pertama kali dibuat oleh seorang ahli kimia asal China pada abad ke-9. Jadi mesiu ini ternyata merupakan bahan utama untuk membuat petasan sampai saat ini. Pada saat itu, waktu abad ke-9 itu tentu bahan ini belum digunakan untuk membuat petasan atau benda sumber ledakan lain seperti kembang api maupun granat ya. Tapi waktu itu mesiu digunakan dalam senyawa medis. Dan saat itu belum terbanyak dalam benak orang-orang waktu itu ya kalau bahan ini nantinya akan menjadi bumerang buat umat manusia hingga menjadi bahan penemuan yang paling mematikan yaitu bom. Kita tahu kan bom itu seperti apa. Penemuan mesiu yang ternyata bisa menjadi bahan peledak terjadi dari sebuah percobaan seorang ilmuwan. Jadi ini awalnya coba-coba buat anak kok coba-coba ya. Ilmuwan itu mencampur mesiu itu dengan belerang dan arang. Tak bermaksud menciptakan bahan peledak, ternyata bubuk misterius itu pula kombinasi itu tadi justru menghasilkan asap dan api. Nah, pada saat itu wajah dan tangannya langsung terbakar karena percobaannya sendiri. Jadi nggak disangka kesalahan percobaan yang dilakukan oleh sang ilmuwan ini diketahui oleh pasukan militer Cina pada dinasti Song. Ini masih zamannya dinasti ya, belum era modern seperti sekarang. Sehingga mereka membuat benda serupa pistol untuk melawan musuh utama mereka saat itu adalah bangsa Mongol. Mereka menggunakannya dengan teori penyaluran ledakan melalui silinder dan digunakanlah bambu sebagai tabung saat itu sampai akhirnya mesiu terus dimonopoli oleh orang Cina hingga abad ke-13. Lama banget ya. Jadi mungkin mesiu ini sudah terlalu tenar waktu itu sampai abad ke-13 dimonopoli dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Hingga saat ini mesiu digunakan untuk berbagai hal yang berbahaya. Bahkan sekecil petasan pun sebenarnya juga berbahaya karena juga banyak kasus korban-korban anak kecil sampai orang dewasa main petasan sampai tubuhnya terbakar, bahkan ada pula yang sampai meninggal. Oleh sebab itu, sekarang ini petasan dilarang. Meskipun larangannya juga belum efektif untuk menghentikan penggunaan petasan sih ya. Kita bisa melihat memasuki bulan puasa kemarin, sudah banyak kamu mendengar bunyi-bunyian yang berasal dari petasan. Nah, itu dia. Lebaran ini semakin nyaring, semakin banyak bunyinya dari berbagai penjuru terutama di Indonesia ya. Ini sudah menjadi tradisi di Indonesia memang dan gak tahu apakah akan terus berlangsung ataukah akan dihentikan karena bahayanya itu tadi, kita nggak tahu. Yang penting tetap main aman aja ya gengs ya kalau main petasan. Oke, itu dia informasi unik dari Tribun News Podcast. Aku Delta Gonzales, sampai jumpa di episode selanjutnya.